Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa minha, dan setengah dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an tahduruhul malaikatu wa yattasi'u ala ahlihi, bahwasanya rumah yang dibaca padanya Al-Qur'an, hadir di rumah itu malaikat rahmat, dan rumah itu menjadi luas atas penghuninya. Rawal Imam Muhammad ibn Nasrin al-Marwazi bi isnadihi an Anasin radhiyallahu anhu marfu'a, al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'an hadarathul malaikatu wa tanakkabat anhu syayatin ay taba'adat anhu wa tasa'ala ahlihi wa kathura khairuhu wa qalla syarruh. Bermula rumah yang dibaca padanya Al-Quran, hadir di rumah itu malaikat yang membawa rahmat, dan berjauh dari rumah itu syaitan taba'adat anhu wattasa'ala ahlih, dan rumah itu menjadi lapang atas penghuninya, dan banyaklah kebaikan rumah itu dan sedikit kejahatan rumah itu. Wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Qur'an hadarathu syayatin wa tanakkabat ay taba'adat anhu al-malaikah wa daqa ala ahli wa qalla khairuhu wa kathura syarruh. Dan bahwasanya rumah apabila tidak dibaca padanya Al-Quran dalam sehari semalam, kada dibaca-baca Quran di rumah itu, maka hadirlah, datanganlah pada rumah itu syaitan, dan berjauhlah dari rumah itu malaikat, dan menjadi sempit rumah itu atas penghuninya, dan sedikitlah kebaikan rumah itu dan banyaklah kejahatannya. Qala wa fil bab an Abi Hurairah mauqufa wa an Ibn Sirin wa atharu Abi Hurairah rawahu ad-Darimi. Wa minha, dan setengahnya kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna tilawatal Qur'an jala'ul qulub, bahwa membaca Al-Qur'an itu merupakan pengkilapnya hati. Ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma, bahwasanya ini hati berkarat, artinya batagar, sebagaimana berkaratnya besi bila mengenai akan dia oleh air. Ditanya kepada Rasulullah, wa ma jala'uha, dan apakah yang bisa mengkilapkan itu hati? Qala, bersabda Rasulullah, kasratu zikril maut, banyak mengingat kematian, wa tilawatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Nah, hati yang mengkilap itu artinya adalah hati yang suka kepada kebaikan, hati yang paham dengan
petunjuk-petunjuk Allah. Itu disebut adalah hati yang mengkilap. Sedangkan hati yang tidak paham dengan petunjuk-petunjuk Allah, hati yang kada terbuka untuk memperbaiki diri, maka itu disebut hati yang berkarat. Nah, menghilangkan karatnya hati itu, ujar Nabi, ada dua hal. Pertama, banyak mengingat kematian. Yang kedua, membaca Al-Quran. Baik paham ataupun kada paham, membaca Quran itu berguna untuk menerangkan hati. Wa minha, dan setengahnya lagi daripada kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbal Quran faqad ahabbahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyukai, mencintai Al-Quran, maka sungguh mencintai akan dia oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man ahabba ay yuhibbahu Allah wa rasuluh. Barang siapa ingin bahwa mencintai akan dia oleh Allah dan Rasulnya, falyanzur, maka hendaklah dia menengok. Fa in kana yuhibbul Qur'an, jika dia cinta kepada Al-Quran, bahwa yuhibbullah wa rasulah, maka dia berarti cinta kepada Allah dan Rasul. Arti cinta kepada Al-Quran itu maksudnya adalah suka membacanya. Nah, suka membaca Al-Quran disebut cinta kepada Al-Quran. Wa minha, dan setengahnya lagi, annal Quran huwa zikrul hakim, bahwa Al-Quran itu adalah zikir yang penuh dengan hikmah. Zikir yang penuh dengan hikmah artinya pada susunannya, pada kalimat-kalimatnya, pada banyaknya ilmu yang terkandung di dalamnya. Quran disebut zikrul hakim. Wa ruwiya an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ketahuilah bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innaha satakunu fitnah. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwasanya akan terjadi suatu fitnah. Fitnah, maksudnya fitnah itu adalah sesuatu yang benar dianggap salah, sesuatu yang salah dikatakan benar, sesuatu atau seseorang yang dipuji Rasulullah dicela, dicaci maki, orang-orang yang dicela Rasulullah dipuji, disanjung. Nah, itu fitnah. Akan ada, ujar Sayyidina Ali, yang mendengar Rasulullah bersabda, selagi akan terjadi suatu masa itu fitnah, di mana pada waktu itu hal-hal yang benar dikatakan salah, hal-hal salah dibenarkan. Sesuatu yang dipuji, disanjung Rasulullah dicaci maki, dihina. Nah, itu fitnah. Qultu, maka aku berkata, ujar Sayyidina Ali, famal makhraju minha ya Rasulullah, apakah jalan keluarnya dari fitnah itu wahai Rasulullah? Artinya kalau kita hidup di masa fitnah itu, apakah ada cara keluar, cara selamat daripada fitnah itu? Qala faqala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah ta'ala, Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada jalan keluar supaya kita kada termasuk, kada terkena fitnah tadi. Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Dalam Quran itu ada berita yang sebelum kalian dan ada berita yang sesudah kalian.
Wa hukmu ma bainakum, dan dalam Quran itu adalah hukum di antara kalian. Wal faslu laisa bil hazl, Al-Quran itu merupakan pemutus yang tidak main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah ta'ala, barang siapa yang meninggalkan Quran dari orang-orang yang keras akan dihancurkan oleh Allah. Wa man ibtagal huda fi ghairi, barang siapa yang mencari petunjuk pada selain Al-Quran, adallahullah ta'ala, Allah sesatkan dia. Wa huwa hablullah al-matin, Al-Quran itu merupakan tali Allah yang kukuh. Wa huwa zikrul hakim, Al-Quran itu merupakan zikir yang penuh dengan hikmah. Wa huwa siratul mustaqim, Al-Quran itu jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazigu bihil ahwa, Al-Quran itu ialah yang tidak sesat dengan Quran oleh keinginan-keinginan. Wala taltabisu bihil alsinah, dan tidak samar dengan Al-Quran itu bahasa-bahasa. Wala yashba'u minhul ulama, dan tidak kenyang dari Al-Quran itu oleh para ulama. Wala yakhluqu ala kasrati raddi wala tanqadi ajaibuhu, dan Al-Quran itu tidak busuk atas banyaknya diulang dan tidak pernah habis keajaiban-keajaibannya Al-Quran. Wa huwa alladzi lam tantahil jin id sami'athu, Al-Quran itu ialah yang tidak berhenti oleh jin ketika mendengar Quran. Hatta qalu, sehingga para jin berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih. Man qala bihi, siapa yang berkata dengan Quran, sadaqa, dia benar. Wa man amila bihi, siapa yang mengamalkan dengan Quran, ujira, dia diberi pahala. Wa man hakama bihi, siapa yang menghukumkan dengan Al-Quran, adalah dia pasti adil. Wa man da'a ilaih, siapa yang mengajak kepada Al-Quran, hudiya, dia akan diberi petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa minha, dan setengahnya kemuliaan lagi, annal muwazabata ala mutaba'atil khatamat ahabbul a'mal ila Allah ta'ala, bahwasanya mengakali atas mengiringkan khatam-khatam paling disukai amal kepada Allah Ta'ala. Rawat Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala rajulun ya Rasulullah ayyul a'mal ahabbu ila Allah Ta'ala. Laki-laki berkata kepada Rasulullah, apa jua amal yang paling Allah sukai? Faqala, Rasulullah menjawab, al-hal al-murtahil, amal yang paling disukai Allah, ujar Nabi, al-halu al-murtahilu. Qala, berkata laki-laki tadi, wa mal halul murtahilu, apa maksudnya hal murtahil itu? Qala Nabi, alladhi yadribu bihi min awwalil Qur'an ila akhirih kullama halla irtahala, ay kullama khatama khatmatan syara'a bi ghairiha. Orang yang menjadikan dari awal Quran sampai akhir, manakala dia bertempat dia pergi. Artinya manakala dia satu khatam Quran, masuklah dia pada yang lainnya. Walidzalik, oleh karena itu, yustahsanu idza khatamta khatmatan, bila engkau mengkhatamkan satu khatam Quran, antutbi'aha, engkau iringkan bil Fatihah wa Fatihati suratil Baqarah ila qaulihi ta'ala wa ulaika humul muflihun. Nah, itu amal yang disukai Allah, artinya orang yang khatam Quran misal sampai surat An-Nas tamat tuh. Nah, jangan berhenti di situ, sambung ke surat Fatihah lawan permulaan surah Baqarah. Nah, nyarba ampih. Misalnya hari ini kita menamatakan Quran,
baca Quran tamat sampai surah An-Nas. Nah jangan mandak di situ, terus sambung ke Fatihah buliki. Nah terus Fatihah hanyar awal surah Baqarah, beberapa ayat surah Baqarah. Nah itu disebut Nabi al-hal al-murtahil, itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kada sampai putus. Nah kan kalau kita baca Quran dari awal sampai An-Nas, nah mandak di situ tamat pangkisahnya nih. Nah ngarannya kan tuh tamat putus. Nah supaya jangan putus, nah sambung pulang ke Fatihah sampai awal beberapa ayat surah Baqarah. Jadi kita kada putus dari Al-Quran itu. Nah itu paling disukai oleh Allah. Wa minha, dan setengahnya lagi, annal Quran, bahwasanya Al-Quran itu yashfa'u liqari'ih, Quran itu memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bahwasanya Quran itu datang pada hari kiamat, syafi'an, diberi izin memberikan syafaat, li ashabi, bagi orang-orang yang baca Quran. Jadi di akhirat itu artinya bukan hanya Rasulullah yang bisa memberi syafaat, tetapi juga para aulia, para ulama. Di samping itu ada lagi yang bukan manusia yang memberi syafaat, antara lain apa, Baitullah, dia memberi syafaat kepada orang-orang yang tawaf. Hajar Aswad memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengucupnya. Nah, Al-Quran memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya. Apalagi Ramadan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menghormatinya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu Quran, dia datang pada hari kiamat, diberi izin memberikan syafaat bagi orang-orang yang baca Al-Quran. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Quran syafi' musyaffah, Quran itu memberikan syafaat dan diberi izin memberikan syafaat oleh Allah. Wa mahilun musaddaq, Quran itu merupakan lawan bicara yang dibenarkan. Karena kalau kita baca Quran seolah-olah kita berbandir dengan Quran, nah maka itu Quran itu adalah lawan bicara yang benar. Man ja'alahu amamahu, siapa yang menjadikan Quran di depannya, menjadikan Quran di hadapannya, artinya menjadikan Quran itu pedoman hidupnya. Qadahu ilal jannah, Quran itu akan membawa ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri, siapa menjadikan Quran itu di belakangnya, saqahu ilan nar, dia akan mendorong kepada api neraka. Wa syafa'atul Quran qad takunu bi maghfiratiz dzunub. Nah, syafaat Quran itu kadang-kadang bisa dengan pengampunan dosa. Artinya Al-Quran ini bisa mengusulkan kepada Allah, ya Allah, berampunilah dosa-dosa orang yang membacaku. Nah, di akhirat kahina. Ini syafaat Quran itu antara lain, Quran mengusulkan kepada Allah agar diampuni dosa-dosa orang yang membacaku, ya Quran. Waqad takunu, terkadang syafaat Quran itu biraf'id darajat, ditinggikan derajat, wa tahliyati bil kamalat, dan diberi pakaian dengan kesempurnaan. Fal awwalu, yang pertama, yadullu alaihi ma rawahu Tirmidzi wa Abu Daud wa ghairuhuma an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan minal Qur'an 30 ayat, bahwa ada surah dalam Quran 30 ayat. Syafaat lirajulin, surah itu memberikan syafaat bagi seseorang, hatta ghafarallahu lahu, sehingga Allah ampuni bagi orang itu.
wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Nah, surat Al-Mulk ini di akhirat meminta kepada Allah agar pembaca-pembacanya itu diampuni dosa-dosanya. Maka bila sesuatu itu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, maka syafaatnya akan diterima oleh Allah. Orang-orang yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat, maka pasti syafaatnya akan diperkenankan oleh Allah. Wasani yadullu alaihi ma rawahu Tirmidzi wa hasanah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u sahibul Qur'an yaumal qiyamah fayaqulul Qur'an ya Rabbi halli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang orang yang ahli Al-Qur'an pada hari kiamat itu. Maka Quran itu berkata kepada Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, halli, berikan pakaian kepada dia. Fayul basu, maka diberi pakaian dia tajal karamah, mahkota kemuliaan. Summa yaqul Quran berkata lagi, ya Rabb, wahai Tuhan, zidhu, tambahkan kepada dia. Fayul basu, maka diberi pakaian lagi dia, hullatal karamah, pakaian kemuliaan. Summa yaqul, Al-Quran berkata lagi, ya Rabb, wahai Tuhan, irda anhu, ridai daripadanya. Fayarda anhu, maka Allah meridai daripada orang yang sahibul Quran tadi. Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya, iqra, bacalah, warqa, naiklah, wa yazdadu bikulli ayah, bertambahlah dengan tiap-tiap ayat hasanatan, kebaikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam rabbi inni man'atuhu at-ta'am wa syarab bin nahar fasyafi'ni. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat puasa itu berkata, wahai Tuhan, aku mencegah dia makan minum di siang hari, maka berikan aku izin untuk menolong dia. Puasa pun memberikan syafaat di akhirat. Wa yaqulul Quran berkata di hari kiamat itu, ya Rabbi inni mana'tuhun naum bil lail, wahai Tuhan, aku mencegah dia guring di malam hari karena dia baca Quran. Fasyafi'ni fihi, berikan aku izin memberikan syafaat kepada orang itu. Fayusyaffa'ani, maka kedua-duanya itu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaatnya. Wa minha, dan setengahnya lagi, anna qira'atal Qur'an, bahwa baca Quran tutayyibu raihatal qari, bahwa baca Quran itu mengharumkan baunya orang yang membaca. Ini nampaknya di akhirat. Nah, orang-orang yang baca Quran itu artinya tubuhnya itu harum. Itu di akhirat kaina. Nah, kalau di dalam dunia ini hanya bisa dicium oleh orang-orang yang tertentu. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul hujjah. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Qur'an sebagaimana buah jeruk, buah limau, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Limau itu, jeruk itu baunya nyaman, rasanya pun nyaman. Sigar bau limau itu, bau limau itu sigar, rasanya pun sigar. Nah, itu perumpamaan orang mukmin yang suka baca Quran. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran, perumpamaan orang beriman tapi dia kada suka baca Quran. Nah, ini beriman kepada Allah tapi kada suka baca Quran, kada menjadikan Quran sebagai wirid, sebagai amalan hari-harinya.
Masalut tamrah seperti kurma. La rihalaha, kurma itu kan ada baunya. Kurma kan ada baunya. Wa ta'muha hulwun, rasanya aja manis. Baunya kadada. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang munafik yang baca Quran. Ini padahal munafik cuma ketujuh baca Quran. Masalur raihanah, seperti bunga-bungaan. Bunga. Rihuha tayyib, baunya harum, baunya nyaman. Wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Kambang tuh. Pahit itu walaupun baunya nyaman. Nah, itu orang munafik yang suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran, orang munafik yang tidak baca Quran. Kama sadal hanzalah, seperti pohon atau buah hanzalah. Laisa laharih, baunya kadada, wa ta'muha mur, rasanya pun pahit. Wal utrujah samaratun jami'atun litayyibit ta'mi wa ra'iha wa husnil laun. Buah utrujah itu buah jeruk, buah yang meliputi bagi baiknya rasa, bau, bagusnya warna. Kumpulan semua di jeruk itu, rasanya nyaman, baunya nyaman, warnanya bagus. Wa minha, dan setelahnya lagi kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul qiraah fis shalah ala ghairiha, kelebihan baca Quran dalam sembahyang atas selainnya. Ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qiraatul Quran fis shalah afdalu min qiraatil Quran bi ghairi shalah. Baca Quran dalam sembahyang lebih afdal dari baca Quran pada luar sembahyang. Kita membaca tabarak misalnya, Mbah Maghrib baca tabarak, itu sudah pahala, sudah ganal pahalanya. Tapi kalau kita Mbah Maghrib sembahyang, misal sembahyang 2 rakaat, baca tabarak itu separuh-separuh. Dalam rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh, nah lebih lagi pahalanya. Wa qiraatul Quran fi ghairi shalah, baca Quran di luar sembahyang afdalu, lebih afdal minat tasbih wa takbir. Wa tasbih afdalu minas sadaqah, tasbih itu lebih afdal daripada sedekah an-nafilah yang sunat. Wa sadaqatu sadaqah afdal, lebih afdal minas saumi ain nafli, dari puasa sunat. Wa saumu junnah, dan puasa itu adalah perisai, penghalang daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Wa minha, dan setelahnya lagi mudha'afatul qiraati fil mushaf ala ghairiha, dilipat gandakannya membaca pada Quran atas selain baca pada Quran. Membaca Quran misal bahapal, lawan membaca Quran Quran, nah tentu pahalanya lebih afdal, lebih banyak Quran itu. Karena Quran itu macam-macam pahala yang kita dapatkan selain daripada bahapal. Karena satu, tangan kita megang Al-Quran sudah pahala. 2, mata kita memandang Al-Quran sudah berpahala lagi. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qira'atur rajul fi ghairil mushaf alfu darajah. Membaca Quran pada selain Quran, artinya bahapal, itu dapat 1000 derajat. Wa qira'atuhu fil mushaf, membacanya dalam Quran, tudha'afu ala dzalik, dilipat gandakan atas demikian, ila alfai darajah, sampai kepada 2000 derajat. Wa rawa Ibnu Abi Hurairah Abi Daud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu idza dakhala al-bait nashara al-mushaf faqara'a fi. Adalah Sayyidina Umar bila masuk rumah, Sayyidina buka dulu Quran. Buka Quran,
halusin baca pada Quran itu walau beberapa ayat. Tapi masuk rumah membaca dulu Quran. Warawal Imam Ahmad fi Zuhdi an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala ma uhibbu an ya'ti alayya yawmun wa la laylatun illa anzuru fi kitabillahi ta'ala ya'ni al-qira'ata fil mushaf. Sayyidina Utsman berkata, tidaklah aku suka bahwa datang atasku hari atau malam melainkan aku memandang pada Al-Qur'an. Maksudnya adalah membaca Quran bak Quran. Membaca Quran bak Quran itu paling disukai oleh Sayyidina Utsman walaupun beliau hafal Al-Qur'an. Walaupun hafal Quran. Wa rawa Ibnu Sa'din annahu qila li Nafi' ma kana yasna'u Ibnu Umar fi manzilih. Ditanya orang kepada Nafi'. Nafi' ini pembantu Ibnu Umar. Ditakuni orang apa yang dibuat Ibnu Umar di rumahnya. Ibnu Umar tuh di rumah napa gawiannya. Pakala ujar pembantunya Nafi' tadi, la tutiquna. Ikam kada mampu kayak sidin itu. Kada kawa nuruti sidin itu. Pertama al-wudu likulli salah, beliau berwudu bagi tiap-tiap sembahyang. Walaupun kada batal, beliau nak sembahyang berwudu. Nak sembahyang berwudu. Yang kedua wal mushaf bima bainahuma. Nah, baca Quran bak Quran di tengah-tengahnya. Qala Imam An-Nawawi qiraatul Quran bil mushaf afdalu minal qiraah an zahri qalbin. Membaca Quran pada lembaran-lembaran itu lebih afdal dari membaca bahafal. Lianna nazar, karena memandang fil mushaf pada Quran itu ibadatun matlubah, ibadah yang dituntut. Orang nang banyak memandang haram, ketujuh melihat nang haram, itu penebus dosanya banyak-banyak memandang Al-Quran. Misal mata kita siang melihat nang haram banyak, nah bila malam kita pandang Al-Quran, nah itu menghapuskan dosa di mata. Jadi fatajtami'ul qira'at wan nazar, nah, terhimpunlah baca Quran dan memandang Quran. Pahala memandang ada, pahala bacanya ada. Hakadza qalahu al-Qadhi Husain min ashabina wa Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun minas salaf. Summa bayyana al-Imam An-Nawawi annahu law qila bit-tafsil lakana qawlu hasanah. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, jikalau dikatakan dengan tafsil, niscaya itu perkataan lebih baik. Tadi kan baca Quran, bak Quran lebih afdal daripada baca Quran bahafal. Nah itu hendaknya ujar Imam Nawawi kada rata macam itu, jangan dipukul berata. Artinya baca Quran, bak Quran lebih afdal dari baca Quran bahafal. Itu bujur aja, cuma jangan diratakan ke itu semua orang, jangan. Yang baiknya ada perincian-perinciannya. Wa dzalik annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Nah, dan yang demikian itu bahwa berbeda dengan berbeda orang. Artinya bagi orang ini mungkin lebih afdal baca Quran. Bagi orang yang macam ini mungkin lebih afdal inya bahafal. Nah, jadi ada orang-orangnya pulang, jangan mutlak. Fa ayyatul qira'ataini aqrabu ilal khusyu' wat tadabbur fa hiya afdal. Apa juga dua bacaan itu yang lebih dekat kepada khusyuk dan tadabbur, itu yang paling afdal. Ujarnya aku membaca Quran itu aku kada khusyuk. Ujarnya aku membaca Quran itu aku kada kawa tadabbur. Tapi kalau aku baca bahafal, ujarnya aku khusyuk. Aku ada tadabbur, merenungi. Nah, maka ini jelas lebih afdal bahafal.
Ujar nasaikung aku membahapa aku kada kabar lagi husu orang mikirakan hafalannya aja. Nah, tapi kalau babuku tuh aku nyaman bertadabbur. Nah, bagi ini orang lebih afdal Al-Qur'an. Nah, itu yang paling baik. Qala Nawawi fal wazahir anna kalam as-salaf wa fi'lahum mahmulun ala hadha tafsil. Nah, ditanggungkan atas ini tafsil. Tadi jadi kada mutlak artinya bahwa baca Quran tuh Quran lebih baik, bahapal kurang baik, kada tentu. Tergantung orang-orangnya, apa kehusuannya, tadabburnya, itu yang dipandang itunya. Kecuali sama, aku mun bahapal husu kada, tadabbur kada, mun Quran sama, nah baik Quran itu ada pahala bulihi mata di situ. Ini sama pada kada husu membaca, bahapal kada husu, Quran kada husu juga. Baik Quran melaran mata jangan Quran dulu. Wa akhrajal Baihaqi bi sanadin hasan an Ibnu Mas'ud annahu qala adimun nazar fil mushaf. Ibnu Mas'ud berkata, kekalkanlah memandang pada Quran. Walaupun kada dibaca, memandangnya sudah berpahala Quran tuh. Balik padahal ada membaca, karena memandang benar nanti sudah berpahala. Itu ibadah matlubah. Wa minha, dan setengahnya lagi annal qari yuqaddamu ala wairihi syar'a, bahwasanya qari ini artinya bukan nang qari nang orang musabakah itu lain. Qari ini artinya hafiz. Dalam bab ini artinya hafiz. Orang yang hafal Quran itu diutamakan atas yang lainnya pada syarat, didahulukan. Dalam kesempatan apa, dalam apa-apa misal, nah orang yang hafal Quran itu mesti didahulukan daripada nang kada hafal atau nang sedikit hafalnya. Orang yang hafal Quran itu diutamakan atas yang lainnya. Nah, misal kita memberi makanan, nah nang didahulukan orang hafal Quran mesti didahulukan daripada nang kada hafal. Itu contohnya antara lain. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Mengimami ujar Nabi ini akan suatu kaum orang yang akra'uhum aksaruhum hifza, orang yang paling banyak hafalan Quran, orang yang paling banyak hafalan Quran. Nah, oleh ulama fikih, itu termasuk dalam memilih-milih imam. Imam itu di mana, misal masjid, langgar atau apa, tak kumpulan nak jadi imam, siapa yang disuruh jadi imam. Nah, antara lain pertimbangannya adalah siapa yang paling banyak hafal Quran. Tapi itu sesudah yang paling alim dulu. Orang yang paling alim dalam urusan ibadah, siapa dulu yang paling alim, nah itu diutamakan dulu. Nah, hanya alimnya sama semuanya, sama sekelas semua, kealimannya sama, kitab yang dibaca sama, semuaan sama ilmunya. Nah, cari siapa yang paling banyak hafal Quran. Nah, itu yang disuruh jadi imam. Warawal Bukhari wa ghairuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana jama'a bainar rajulain min qatl Uhud summa yaqul ayyuhuma aktsaru akhzan lil Quran fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara dua laki-laki daripada syuhada Uhud. Nah, ada sekubur berdua itu dibuat, kan banyak kita nang gugur dalam perang Uhud itu, banyak nang kita karena kita kalah dalam perang Uhud, banyak kaum muslimin mujahidin nang gugur, lalu dikubur berdua, nang bertiga sekuburan itu. Lalu nang mana nang berdahulu masuk ke dalam kubur. Nah, Nabi bertakun ayyuhuma aktsaru akhzan lil Quran. Nah, Nabi antara berdua ini mana yang paling banyak hafal Quran.
Fa in usira ila ahadihima, jika ditunjuk kepada salah satu keduanya, jarang ini tak banyak hafal, ini tak kurang. Nah, qaddamahu bil lahad, Nabi dahulukan dia masuk lahad. Nah, ini contoh lain selain daripada sembahyang. Sampai urusan menguburkan pun, misalnya dalam satu lahad itu beberapa orang, nah siapa yang banyak hafal Quran itu didahulukan masuk ke dalam lahadnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana al-qurra ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratih uhulan kanu aw subbana. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, adalah para hafiz, orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah, mereka itulah diwan majlis Umar dan musyawarah Umar. Artinya Umar ini waktu beliau menjadi khalifah, nah, beliau ada maulah diwan surah, artinya diwan penasihat khalifah. Nah, siapa orang-orang yang diangkat Sayyidina Umar menjadi penasihat sidin itu orang-orang yang hafal Quran, Kuhulan kanu asyubbana, baik mereka itu dewasa orangnya atau pemuda, baik muda baik tua, siapa-siapa yang hafal Quran, nah itu diangkat Umar menjadi diwan surah, diwan penasihat sidin sebagai khalifah pemimpin Umar sesudah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma itu. Nah, jadi artinya contoh Umar kepada khalifah-khalifah pemimpin-pemimpin berikutnya. Kalau mau angkat penasihat itu, nah, angkatlah penasihat nang hafal Quran, nang paham Al-Quran, nang mengerti tentang Al-Quran, supaya keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin itu kadang menyimpang dari Al-Quran, itu maksudnya. Nah, kemudian wa minha ikramu ahlil Quran min ta'zimi sya'airillahi ta'ala wa min ijlalihi ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah min sahatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.